Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita ini dimulai saat pohon dewa atau Shinju mulai menunjukkan ancaman nyata yang sangat sulit untuk dihentikan. Situasinya semakin genting, dan Sasuke akhirnya memutuskan untuk berkoordinasi dengan Amado, seseorang yang dianggap paling ahli dalam hal ini. Dalam percakapan mereka, Amado berkata dengan tenang, untuk menghancurkan pohon Shinju, kau tidak perlu mengandalkan serangan besar-besaran, Sasuke. Sama seperti manusia, yang titik lemahnya adalah jantung, pohon Shinju juga punya titik vital tersembunyi di dalamnya. Kita hanya perlu menyerang titik itu. Tidak ada makhluk yang benar-benar sempurna. Sekuat apapun dia, pasti ada celahnya. Sasuke mendengarkan dengan serius, lalu menjawab, kalau begitu, di mana letak titik kelemahannya? Apa kau tahu lokasi tepatnya, Amado? Amado mengangguk pelan dan menjelaskan, dari penelitian yang pernah kulakukan bersama Jigen, hampir semua pohon Shinju memiliki satu pola yang sama. Kelemahan mereka terletak pada sumber makanan Jubi. Semakin bagus makanan yang diberikan ke Jubi, maka semakin kuat pula pohon Shinju yang dihasilkannya. Jadi, tugas kalian adalah mengeluarkan semua makanan yang sudah dimakan oleh Jubi. Bukan tubuh fisiknya, karena mereka sudah mati. Yang harus kalian ambil kembali adalah cakra mereka, terutama cakra para Biju, aliansi Shinobi, dan juga para Otsutsuki. Naruto yang ikut dalam pembicaraan itu lalu berkata, tapi untuk mendekati pohon Shinju saja sangat sulit. Pohon itu seperti punya kesadaran. Begitu kami mendekat, akarnya langsung mencoba menghisap kami. Amado kemudian mengeluarkan sebuah alat dari dalam tasnya dan menunjukkan kepada mereka, lalu berkata, gunakan alat ini. Alat ini sudah kuteliti sejak lama bersama Jigen. Kalian hanya perlu meledakannya di bagian tengah pohon Shinju. Ledakan itu akan menghasilkan asap yang mengandung cakra Shinjutsu. Daun-daun di puncak pohon akan secara alami menghirup asap itu karena mereka menyerap udara sepanjang waktu. Ketika pohon itu menyerap asapnya, maka sel-sel dalam batangnya akan mengalami kerusakan, dan ia akan kesulitan merasakan keberadaan kalian. Tapi ingat, waktu kalian terbatas. Efek asap itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Jadi, kalian harus cepat sebelum pohon itu pulih kembali. Setelah itu, keluarkan semua cakra yang dimakan termasuk Jubi. Jika berhasil, pohonnya akan layu, dan kalian hanya perlu menghancurkan Jubi dengan cara yang sudah kujelaskan tadi. Boruto mendekat dan bertanya, apakah ada area yang lebih spesifik sebagai titik vital pohon Shinju? Kalau ada, bisakah kau tunjukkan di mana? Amado pun menjelaskan, biasanya titik vital ada di bagian puncak, tepat di balik kuncup bunga. Di sanalah pusat sensorik pohon Shinju, dan dari sanalah hubungan cakranya dengan bulan terhubung. Jika kalian menghancurkan kuncup itu, kalian bisa merasakan jiwa-jiwa yang telah terserap di dalamnya. Tapi area itu sangat berbahaya, karena insting pertahanan di sana jauh lebih kuat. Maka itu, kalian harus menggunakan alat ini agar pohon mengalami gangguan fungsi terlebih dahulu. Setelah semuanya memahami penjelasan Amado, mereka bersiap untuk bergerak. Namun tiba-tiba, dari langit yang cerah muncul sebuah portal dimensi, dan dari sana turun sosok Otsutsuki tertinggi. Seketika langit menjadi gelap gulita, menandakan bahwa kehadiran sosok ini membawa tekanan cakra luar biasa yang bahkan dirasakan oleh planet itu sendiri. Naruto menatap langit dan berkata pelan, sial. Dia muncul juga. Amado yang mulai gugup berkata cepat, aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku sudah membocorkan sebagian informasi soal pohon Shinju. Jadi kumohon, lindungi aku sekarang juga. Sasuke langsung menoleh dan berkata dengan nada curiga, kau bilang sebagian? Apakah masih ada informasi lain yang belum kau katakan pada kami, Amado? Amado menjawab, tentu saja masih banyak. Tapi menjelaskannya sekarang akan sangat sulit. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang sangat kuat. Di atas langit, Otsutsuki tertinggi tampak mengaktifkan Byakugannya dan menatap lurus ke arah Amado. Ia berkata pelan namun jelas, pria tua itu lagi. Dia selalu membuatku kesal. Dengan hanya mengangkat satu jari, tubuh Amado tiba-tiba melayang ke udara akibat kekuatan gravitasi yang dikendalikannya. Amado dengan cepat membuka tasnya dan melemparkan sebuah alat bulat ke udara. Alat itu kemudian melepaskan puluhan bola kecil ninja ilmiah yang meledak di udara, menyebarkan asap tebal yang menyulitkan penglihatan Byakugan dari Otsutsuki tertinggi. Melihat kesempatan itu, Boruto langsung terbang menghampiri Amado dan membuka portal dimensi menuju ruangan bawah tanah.
Ia memberi isyarat kepada Ino dan Eida untuk masuk ke portal, dan mereka pun segera bersembunyi di tempat yang aman. Sementara itu, di lokasi lain, Kashin Koji dan Toneri berada di dekat pohon Shinju. Toneri sedang berusaha keras menghancurkan pohon tersebut dengan segel yang ia bawa dari bulan. Segel itu mengurung pohon dalam lapisan cakra besar yang diubah Toneri menjadi energi panas untuk melemahkan batang pohon. Kemudian, Toneri bersiap menggunakan teknik terakhir milik Hamura, menarik seluruh cakra dari dalam pohon, termasuk cakra para shinobi dan Otsutsuki, dan menyimpannya ke dalam gulungan besar yang ia bawa dari bulan. Tapi teknik ini membutuhkan pengorbanan besar, satu matanya akan hancur. Saat Toneri bersiap melakukan teknik itu, tiba-tiba Kashin Koji menariknya beserta gulungan itu, lalu membawa mereka ke atas patung Hokage. Toneri yang bingung langsung bertanya, "Kenapa kau membawaku ke sini?" Kashin Koji menunjuk langit dan berkata, "Lihat ke atas, langit menghitam. Akan ada serangan besar." Tak lama setelah itu, dari atas langit muncul ribuan proyektil bernama Tomogoroshi no Haikotsu yang menghujani bumi dan menghancurkan gulungan milik Toneri. Ia langsung terbang mundur sambil menarik Kashin Koji untuk berlindung. Dari kejauhan, Toneri melihat Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki, dan Madara sedang berusaha menghindari serangan dari langit. Sasuke segera memperingatkan Naruto, mereka berdua di atas sana, Toneri dan Kashin Koji, kelihatannya mereka juga dalam bahaya. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi terus menembakkan serangan dari atas langit sambil menggendong tubuh Rikudo Sennin yang tampak terluka parah. Naruto pun menciptakan kepala Kurama raksasa untuk melindungi semua orang dari serangan tersebut. Boruto melihat dengan mata terbelalak, "Ayah, lihat. Itu tubuh Rikudo Sennin." Madara ikut kaget, "Apa benar itu dia? Leluhur kita? Apa dia sudah mati?" Boruto langsung mengaktifkan Jougannya dan memeriksa cakra di tubuh Rikudo Sennin. Ia berkata, "Tidak. Cakranya masih ada. Dia belum mati." Otsutsuki tertinggi akhirnya mendarat di tanah dan menjatuhkan tubuh Rikudo Sennin ke bawah. Ia menginjaknya tanpa belas kasihan dan berkata dengan nada menghina, "Lihatlah leluhur kalian. Dia seperti makhluk lemah yang bahkan tidak bisa menyentuhku. Kalau dia saja bisa dibuat seperti ini, kalian apalagi? Ini akhir kalian semua, terutama karena kalian telah menyebabkan kematian rival ayah Momoshiki." Setelah mendengar ucapan dari Otsutsuki tertinggi, Boruto langsung terlihat emosi. Ia maju beberapa langkah dan berkata dengan nada marah, "Apa yang kau lakukan terhadap Rikudo Sennin? Kenapa kau begitu kejam? Apa kau sudah benar-benar kehilangan rasa kemanusiaanmu?" Namun Otsutsuki tertinggi menjawab dengan tenang dan dingin, "Aku hanya ingin jasadnya diserap oleh pohon Shinju." Dengan begitu, seluruh cakra dalam tubuhnya akan menjadi makanan yang sempurna untuk Shinju. Hal ini akan membuat pohon itu semakin kuat dan sempurna. Mendengar penjelasan itu, Madara langsung marah. Ia menatap Naruto dan berkata, "Naruto, hentikan kepala Kurama ini. Aku tidak tahan melihatnya. Aku akan maju dan menghajarnya sekarang juga." Tapi Naruto cepat merespons dengan tenang, "Tunggu, Madara. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita bahkan belum tahu apakah jasad itu benar-benar milik Rikudo Sennin atau hanya trik untuk memancing emosi kita. Jangan sampai kita bertindak gegabah." Sasuke yang ikut menyimak langsung menambahkan, "Naruto benar. Kita semua tahu Otsutsuki tertinggi punya kekuatan yang mampu menciptakan ilusi atau bahkan duplikat dari apapun yang dia inginkan. Kita harus lebih hati-hati." Tak lama kemudian, Toneri dan Kashin Koji mendarat tak jauh dari mereka. Mereka terlihat baru saja melompat turun dari atas patung Hokage. Toneri terlihat lelah dan kecewa, lalu berkata, "Ini benar-benar di luar dugaanku. Segel yang kubawa dari bulan, yang satu-satunya aku miliki, telah hancur. Aku tak menyangka dia akan menyerang secara brutal seperti itu." Kashin Koji mengangguk, lalu menambahkan, "Aku juga merasakan keanehan. Kemampuanku untuk melihat masa depan kadang bisa bekerja, kadang tidak. Tapi jika menyangkut Otsutsuki tertinggi, kekuatanku seperti tidak berfungsi. Seolah ada kekuatan khusus yang melindunginya dari penglihatan masa depan." Naruto terlihat merenung dan berkata, "Aku masih bingung. Apa itu benar-benar tubuh asli Rikudo Sennin? Jika bukan, di mana dia sekarang? Jangan-jangan dia memang sudah mati di markas pusat Otsutsuki?" Toneri menanggapi dengan serius, "Satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan mendekat dan menyerangnya dari berbagai arah. Kita harus mengepungnya agar bisa mengetahui kebenarannya." Namun Sasuke menggeleng dan berkata, "Masalahnya, kita tidak tahu apakah ini jebakan atau bukan. Tapi aku juga merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Otsutsuki tertinggi sangat tidak terduga. Bahkan ketika rival ayah Momoshiki hampir kalah, dia tidak muncul untuk membantu.
Ia hanya mengirim seberkas cakra waktu itu. Ini membuatku bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dan rencana dia? Tiba-tiba, portal dimensi muncul dan dari sana keluar ribuan pasukan Sumeaka. Mereka langsung berbaris rapi seperti siap menyerang. Tidak hanya itu, dari dalam akar pohon Shinju mulai keluar makhluk-makhluk berwujud Zetsu putih. Sasuke memperhatikan dengan saksama dan berkata, "Itu, bukankah mereka adalah tubuh para aliansi shinobi yang sudah diserap pohon Shinju?" Boruto terlihat sedih dan menjawab, "Ayah, jadi tubuh para aliansi shinobi benar-benar telah berubah menjadi Zetsu putih. Ini akan menyulitkan kita untuk memulihkan mereka kembali seperti semula." Pasukan Zetsu putih tersebut, yang dahulunya adalah teman-teman mereka, kini bergabung dengan barisan Sumeaka. Otsutsuki tertinggi ternyata memiliki kontrol penuh atas pohon Shinju dan semua yang terserap ke dalamnya. Ia bahkan mampu mengembalikan kemampuan asli para shinobi yang telah mati. Contohnya adalah Sakura, yang setelah cakranya diserap dan tubuhnya mati, ia berubah menjadi Zetsu putih yang kini memiliki kekuatan seperti saat ia masih hidup. Inilah kekuatan Shinjutsu, yang jauh lebih mengerikan dibanding kekuatan Zeno omnipoten. Boruto memandangi ribuan Zetsu putih yang kini berdiri di hadapannya, dan berkata dengan pelan, "Apa kita benar-benar harus melawan mereka semua? Mereka dulunya adalah rekan-rekanku. Rasanya tidak benar melawan mereka, meskipun mereka sudah berubah." Sasuke menatap Boruto dan menjawab dengan tegas, "Boruto, jangan biarkan perasaanmu menghalangi tindakanmu. Kita ini shinobi. Siapapun yang menjadi ancaman, kita harus melawannya sampai akhir, bahkan jika itu adalah Sakura." Naruto yang mendengar kata-kata Sasuke langsung menatap sahabatnya dengan kesal dan berkata, "Kau memang selalu menyebalkan, Sasuke. Tapi jangan mati terlalu cepat. Aku tak ingin repot-repot mengurus jenazahmu nanti." Tidak lama kemudian, Otsutsuki tertinggi terlihat terbang ke puncak pohon Shinju sambil membawa tubuh Hagoromo. Ia duduk di sana dengan tenang dan berkata dengan suara lantang, "Terimalah takdir kalian. Kalian akan dikepung oleh seluruh pasukanku. Zetsu putih dan Sumeaka akan menghancurkan kalian. Aku hanya akan duduk di sini dan menonton bagaimana kalian mati." Zetsu putih, yang memiliki kekuatan para shinobi terdahulu, mulai mengepung mereka. Salah satunya terlihat menggunakan Mokuton, dan mereka menduga itu adalah tubuh Yamato. Mokuton miliknya mengurung seluruh area, membuat Boruto dan lainnya tidak bisa bergerak bebas. Sementara itu, Sasuke memperhatikan dojutsu milik Otsutsuki tertinggi yang terus aktif. Ia mulai menyusun strategi dan berkata kepada yang lain, "Dengar semuanya, aku punya rencana. Kalian lawan semua Zetsu putih dan Sumeaka ini. Aku dan Naruto akan mendekati Otsutsuki tertinggi. Sepertinya seluruh kekuatan Zetsu putih ini berasal dari dojutsu miliknya. Jika kita bisa menghancurkan mata itu, maka Zetsu putih akan kehilangan kekuatannya." Madara mengangguk dan berkata, "Jadi maksudmu meskipun kita hancurkan mereka sekarang, mereka akan hidup lagi jika mata itu masih aktif?" Sasuke menjawab, "Ya, benar sekali. Itulah inti dari kekuatannya. Karena itu, fokus kita adalah menghancurkan dojutsu itu. Tapi masalahnya, jumlah musuh terlalu banyak. Kalian harus bertahan dan membagi tugas." Otsutsuki tertinggi yang duduk di atas pohon memperhatikan dengan seksama. Dalam hatinya ia berkata, "Uchiha Sasuke, kau memang luar biasa. Dedikasimu, analisamu, benar-benar membuatku kagum. Tapi justru karena itulah aku ingin melihatmu mati lebih cepat." Ia lalu menggabungkan 10 Zetsu putih menjadi satu monster raksasa, dan makhluk besar itu mulai menyerang dengan berbagai Kekkei Genkai. Beberapa di antaranya bahkan membuat tanah membeku seperti es, menunjukkan bahwa ada Zetsu putih dari desa Kirigakure. Sasuke segera menciptakan Susanoo sempurna dan menghancurkan banyak Zetsu putih, tapi mereka terus hidup dan beregenerasi. Naruto menciptakan 10 rasengan Rikudo dan melemparkannya secara bersamaan. Ledakan dahsyat terjadi. Boruto dan Kawaki juga bekerja sama, menggabungkan cakra mereka dan meledakkan bom cakra ke tengah medan perang. Ledakan itu membuat bumi berguncang hebat. Tapi meskipun tubuh musuh berserakan, mereka tetap hidup karena kekuatan regenerasi dari Otsutsuki tertinggi. Melihat hal itu, Kurama yang berada dalam tubuh Naruto berkata, "Naruto, ayo bertukar posisi. Aku ingin menghadapi mereka." Naruto menjawab, "Kurama, apa yang kau rencanakan?" Kurama menjawab, "Tidak perlu banyak tanya. Aku tahu kelemahan para Zetsu putih itu. Usia dan pengalaman membuatku bisa menghadapinya. Percayakan padaku." Mata Tabi tiba-tiba ikut berbicara, "Kurama, kau butuh bantuanku?" Kurama menjawab, "Nanti aku akan memintanya. Untuk sekarang, biarkan aku bergerak sendiri." Akhirnya, Naruto dan Kurama bertukar posisi seperti saat mereka melawan Obito dulu. Kurama mengendalikan tubuh Naruto dan segera bergerak ke arah Sasuke. Sambil bergerak, Kurama berkata, "Sasuke, bersiaplah. Kalau Otsutsuki tertinggi mengetahui aku yang mengendalikan tubuh ini,
dia pasti akan turun langsung mengejarku. Saat itu terjadi, kau hancurkan mata itu. Sasuke mengangguk dan menjawab, kau memang selalu punya rencana, Kurama. Baiklah, cepat lakukan. Tubuh Naruto yang kini dikendalikan oleh Kurama mulai dikelilingi oleh aura cakra yang besar dan berkobar kuat. Aura itu terus menyebar ke segala arah, menandakan bahwa Kurama siap melakukan serangan pamungkas untuk menghentikan regenerasi Zetsu putih dan mematahkan kendali Otsutsuki tertinggi. Di atas pohon Shinju, Otsutsuki tertinggi berdiri sambil menatap ke arah Naruto. Ia berbicara dengan suara tenang namun tegas, akhirnya semua berjalan sesuai rencana. Kubi ternyata cukup cerdik. Dia tahu aku berniat mengambilnya, jadi dia menukar posisinya dengan Naruto. Menarik. Tapi mari kita lihat, siapa yang lebih pintar kali ini. Tanpa ragu, Otsutsuki tertinggi memanggil ribuan Zetsu putih. Setiap Zetsu tampak membawa kekuatan tempur dari para aliansi shinobi. Salah satu Zetsu putih, yang memiliki tubuh menyerupai Tsunade atau Sakura, melancarkan pukulan kuat bernama Shanaro ke arah wajah Naruto. Namun anehnya, tangan Zetsu itu malah patah dan hancur seketika. Bahkan tulangnya terlihat remuk. Melihat hal itu, Sasuke terkejut dan langsung menoleh ke arah Kurama yang saat itu sedang mengendalikan tubuh Naruto. Hei, bagaimana mungkin kau bisa kebal dari serangan barusan? Bahkan wajah Naruto tidak lecet sedikit pun. Kurama menjawab dengan nada datar, Sasuke, kau bertanya seolah baru mengenalku. Kita sudah cukup lama saling tahu. Aku tidak main-main dalam hal perlindungan. Sementara itu, Boruto dan Kawaki mulai maju ke barisan depan. Kurama dan Sasuke bergegas bergerak untuk mengalihkan perhatian Otsutsuki tertinggi. Di sisi lain, Madara dan Toneri juga ikut menyerang para Zetsu bersama Boruto dan Kawaki. Kashinkoji tampak menyiapkan ratusan kata yang ia sebar ke berbagai penjuru wilayah. Dengan teknik itu, dia bisa memantau apakah ada ancaman yang muncul secara tiba-tiba. Kerja sama mereka kali ini benar-benar solid dan penuh kekuatan. Namun, situasi segera berubah saat Boruto dan Kawaki dikepung. Dua Zetsu putih muncul dari belakang dan menciptakan kabut tebal, membuat jarak pandang hilang total. Kawaki bertanya pelan, Boruto, apa yang sedang mereka lakukan? Aku tak bisa melihat apapun. Boruto menjawab, kalau aku tidak salah, mereka pasti dari Kirigakure. Para shinobi dari sana memang ahli menggunakan kabut. Tapi tenang saja, kita bisa mengatasinya. Boruto kemudian menempelkan tangannya ke tanah. Dalam sekejap, dinding-dinding batu muncul memanjang ke segala arah. Kawaki pun menciptakan sebuah kubus merah besar yang ia biarkan melayang di udara. Boruto mengeluarkan bola gravitasi dari telapak tangannya dan menempatkannya di tengah labirin batu yang terbentuk. Ratusan Zetsu putih tertarik ke dalam bola itu dengan kekuatan hisap yang sangat kuat. Setelah cukup banyak tertarik masuk, Boruto menutup mereka semua dengan dinding berbentuk labirin. Ia lalu menyiram bagian dalamnya dengan air dari jurus Suiton. Ratusan Zetsu itu terjebak, tenggelam, dan terus tersedot gravitasi. Tak lama kemudian, Kawaki menjatuhkan kubus merahnya dan menghimpit mereka semua, sebelum akhirnya meledakkannya dari atas. Suara ledakan dan remuknya tubuh Zetsu terdengar jelas. Namun tiba-tiba, salah satu Sumeaka muncul di belakang Kawaki dan memeluknya erat. Sumeaka itu bersiap menggigit lehernya. Tapi Kawaki dengan cepat mengecilkan tubuhnya dan muncul di atas kepala Sumeaka itu. Ia segera mengangkat kedua tangannya dan memanggil ribuan batang besi hitam dari tanah. Besi-besi itu menancap dengan cepat ke seluruh tubuh para Zetsu dan Sumeaka. Madara dan Toneri terkejut melihatnya. Boruto berkata kagum, kau benar-benar mirip Jigen. Kawaki menjawab, aku memang meniru beberapa tekniknya. Gaya bertarung Jigen cukup efektif menurutku. Saat tubuh Zetsu berserakan, muncul lagi 50 Sumeaka yang menyerang Boruto. Mereka keluar lewat sabuk hitam dan bersiap menggigitnya. Boruto merespons cepat. Ia mengangkat pusakunya dan melemparkan 50 logam berisi cakra ke udara. Logam-logam itu berputar dan melayang. Salah satu Sumeaka berkata panik, apa yang dia lakukan? Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Boruto telah berpindah tempat dengan sangat cepat ke setiap logam tersebut. Dalam hitungan detik, dia berhasil menebas semua Sumeaka. Tubuh mereka jatuh ke tanah, hancur tak berbentuk. Toneri memperhatikan Boruto dan berkata, kemampuanmu meningkat sangat cepat. Luar biasa. Tapi belum selesai pertarungan itu, dari dalam pohon Shinju, masih banyak Zetsu putih yang muncul. Ternyata yang dikalahkan Kawaki tadi baru sebagian kecil. Madara melihat itu dan berkata, Boruto, Kawaki, berhenti di sana. Zetsu-Zetsu itu belum selesai. Selama Otsutsuki tertinggi masih memiliki dojutsunya, mereka akan terus hidup kembali. Biar aku dan Kurama yang menghadapi Otsutsuki tertinggi. Kalian fokus pada pasukan Zetsu ini. Setelah mengatakan itu, Madara menciptakan puluhan Bunshin. Masing-masing Bunshin mengaktifkan Susanoo,
hingga jumlah Susanoo mencapai hampir 60. Kawaki melihatnya dan bergumam dalam hati, jadi ini kekuatan Madara. Aura kemarahannya benar-benar terasa. Sangat kuat. Puluhan Susanoo mulai menghancurkan Zetsu dan Sumeaka. Madara asli lalu memunculkan Susanoo sempurna dan menebaskan dua pedang besarnya secara menyilang, menghantam Zetsu hingga terpental ke segala arah. Salah satu Zetsu putih menciptakan Mokuton Shinsu Senju. Madara mengenali teknik itu. Itu Mokuton milik Hashirama. Jadi Zetsu ini membawa kekuatannya. Boruto berkata, "Kawaki, kita harus bantu Madara." Namun Boruto segera menahan tangan Kawaki dan berkata, "Tidak, biarkan dia menghadapinya sendiri. Lihat ke belakang. Kita dikepung lagi." Zetsu dari dalam pohon Shinju masih terus keluar, bahkan yang sudah mati pun hidup kembali. Semuanya akan terus seperti ini selama Dojutsu Otsutsuki masih ada. Madara mengubah Susanoo-nya menjadi lebih besar, dengan 3 kepala dan 6 tangan, lalu melepaskan tembakan laser dari matanya. Zetsu putih menangkisnya dengan Mokuton Mokujin, bergabung dengan Shinsu Senju. Terjadilah bentrokan besar. Shinsu Senju menghujani Madara dengan 1000 pukulan. Susanoo milik Madara berusaha menahan semuanya. Namun serangan itu semakin intens. Madara pun melepaskan bola besar dari kekuatan Budo Dama. Ledakan besar menghancurkan Shinsu Senju, dan tubuh Zetsu terpental. Madara terbang ke arahnya, menebas, lalu menyegel tubuh Zetsu ke dalam segel pasir besi berbentuk segitiga. Ia berkata, "Maafkan aku, Hashirama. Aku terpaksa melakukannya." Toneri yang masih bertarung juga berhasil mengalahkan 60 Zetsu dengan mode Tenseigan Chakra. Madara bertanya, "Kau baik-baik saja, Toneri?" "Ya, tapi mereka hidup kembali terus. Selama Dojutsu Otsutsuki belum dihancurkan, ini akan terus berlanjut," jawab Toneri. Sementara itu, Sasuke dan Kurama yang mengendalikan Naruto terbang menuju Otsutsuki tertinggi. Kurama menciptakan rantai merah dan mengikat tubuh Otsutsuki. Sasuke muncul di depan, membawa Kusanagi. Sasuke berkata, "Semua akan berakhir sekarang. Saat Dojutsumu hancur, Zetsu putih akan mati selamanya." Namun Otsutsuki menciptakan rantai yang lebih besar, mengikat Naruto dan Sasuke. Ia berkata, "Ini baru permulaan. Strategi kalian tak akan mempan padaku." Tiba-tiba, Sasuke yang terikat ternyata hanya Bunshin. Sasuke asli muncul dari bawah dan menusukkan Kusanagi ke punggung Otsutsuki dengan Rinnegan aktif. Kurama lalu meminjam kekuatan Kokuo. Rantai meleleh, lalu Kurama menciptakan segel rahasia milik para biju. Mata-mata Tabi pun menyala. "Bagus, Kurama. Ayo gabungkan kekuatan kita. Segel dia sekarang juga."